Kirana, off. Rasa lelah selama beberapa hari ini benar-benar baru terasa sekarang sampai-sampai aku tak bisa menahan kantukku ketika menemani Caraka menyelesaikan pekerjaannya. Entah dari kapan aku mulai tertidur, aku sedikit tersadar ketika kurasa seseorang membopongku dengan lembut, tapi mataku terlalu berat untuk kubuka, bibirku pun terasa keluh untuk berkata-kata, ku coba tersenyum sebagai ucapan terima kasih. Caraka kini membaringkan tubuhku di atas kasur, nyamannya, aku baru akan kembali terlelap ketika ku dengar dia memanggilku. Sayang. Mataku masih berat, bibirku pun masih keluh, tapi telingku bisa mendengar semua ucapannya. Setiap kata yang dia ucapkan untuk melamarku membuat jantungku berpacu 2 kali lebih cepat, kesadaranku pulih seutuhnya. Hatiku terenyuh ketika mendengarnya berbisik lirih kalau dia akan menungguku sampai kapanpun. Perlahan mataku membuka setelah mendengar pintu kamar ditutup. Aku terdiam dengan perasaan bersalah mendera hatiku. Dulu aku pernah berkata ketika ku tolak lamarannya, kalau aku yang akan melamarnya ketika aku sudah siap. Sekarang aku sudah mengantongi pengakuan dari berbagai pihak tentang kemampuku, juga pengakuan langsung dari sang raja sebagai calon menantu Mahesa, hingga tak akan ada lagi yang berani memandangku dengan sebelah mata. Namun aku terlalu fokus pada masalah keluargaku sendiri, tanpa pernah memikirkan perasaannya. Selama ini dia selalu berada di sampingku, mendukungku, melindungiku dalam berbagai keadaan. Dengan setianya menunggu dan menungguku dalam ketidakpastian. Aku benar-benar merasa bersalah, seolah menjadi perempuan egois, yang hanya menyuruhnya menunggu dan menunggu. Baiklah. Sekarang masalah keluargaku telah selesai. Aku pun telah bertemu dengan ayahku. Jadi apalagi yang kutunggu? Dan keputusanku semakin bulat ketika subuh dengan Caraka berbisik lembut. Sayang, asholatu khairum minan naum. Masya Allah, ditambah lagi ketika membuka mata, aku disuguhkan oleh pemandangan luar biasa. Caraka terlihat luar biasa tampan dengan baju koko, wajah dan rambut yang masih basah oleh air wudhu membuatku diliputi perasaan bangga juga bahagia ketika menyadari pria tampan dan luar biasa ini adalah calon imam masa depanku. Melihatnya duduk di atas sejadah menungguku, kemudian berdiri di depanku untuk menjadi imam salatku, diakhiri dengan ku amini setiap doanya membuatku semakin mantap untuk menikahinya. Bismillah. Akhirnya ku menunaikan janjiku untuk memberitahunya tentang kesiapanku menerima lamarannya. Berhentilah menatapku seperti itu, ucapku sambil menyantap nasi goreng yang ku buat untuk sarapan kami berdua. Aku penasaran, apa yang membuatmu berpikir kalau sekaranglah waktunya? Aku hanya mengedipkan bahu sambil terus mengunyah. Aku tak mungkin mengatakan kalau penampilannya yang paripurna tadi subuh ditambah cara dia membangunkanku menjadi faktor penentukan. Hei! Siapa juga yang tidak berhayal memiliki suami soleh, tampan rupawan, mapan, dan dengan suaranya yang lembut dia berbisik membangunkan kita, sayang, asholatu khairum minan naum. Bah! Ingin rasanya ku rekam lalu ku jadikan alarm yang akan membangunkanku setiap subuh. Tapi, kalau aku bisa dibangunkan secara lift setiap pagi, kenapa aku harus merekamnya segala? Belum lagi aku akan mendapatkan bonus senyuman dari wajah tampan nan paripurna plus morning kiss. Untung banyak bukan? Hehehe. Aku akan memberitahu orang tuaku untuk melamarmu secara resmi kepada orang tuamu. Aku mengangguk sambil meneguk air putih. Aku tergantung padamu. Apa mau di Surabaya atau menunggu ketika kamu sudah kembali ke Jakarta? Aku terdiam sambil membereskan piring bekas sarapan kami. Aku akan membicarakan ini dengan Mama. Aku sih maunya di Surabaya, tanpa melibatkan keluarga ayah, tapi apa itu bisa? Banyak yang harus aku pikirkan. Kalau aku ingin egois, aku ingin acara lamaran atau pernikahan nanti tanpa melibatkan keluarga ayah. Oke. Ayah mungkin akan menjadi waliku, tapi ku harap hanya itu tak lebih. Bukannya aku egois atau tega, seolah aku tak memikirkan perasaan ayah. Justru karena aku memikirkan perasaan ayah. Bisa dibayangkan kalau ayah dilibatkan dalam pernikahanku, melebihi dari hanya sebagai seorang wali. Istrinya ayah pasti akan ikut terlibat juga, bahkan mungkin keluarga besarnya ikut terlibat. Aku tak ingin itu. Mereka bukan siapa-siapa bagiku, jadi kenapa mereka harus ikut terlibat di acara sakralku? Dan kalau misalnya ayah ikut duduk di kursi pelaminan mendampingi mama, bagaimana dengan istrinya? Dan bukankah semua relasi ayah yang mengenal Tante Mayang sebagai istri ayah akan curiga dan akhirnya ayah yang akan menjadi hot topic di kalangannya?
Atau kalau misalnya mama mengalah dan meminta Tante Mayang untuk mendampingi ayah di pelaminan, maka aku yang akan menolak keras idenya itu. Lebih baik aku tidak duduk di pelaminan kalau bukan mama yang duduk di kursi orang tua. Belum apa-apa sudah pusing. Tapi, kepusinganku sedikit menguap ketika hari itu setelah menjemput mama dari rumah sakit, Caraka mengajak kami untuk makan siang di salah satu restoran Bali yang ada di daerah Darmo yang menjadikan bebek sebagai menu utamanya. Saya bermaksud melamar Kirana secara resmi, ucap Caraka ketika kami telah menyelesaikan makan dan aku tinggal menikmati jus apel ditambah jeruk nipis yang segar. Sebelum saya meminta orang tua saya datang, saya ingin memastikan terlebih dahulu, acara lamarannya apa akan diadakan di Jakarta atau Surabaya. Mama menatapku yang hanya terdiam. Terserah kalian saja enaknya di mana. Jakarta saja. Oka yang menjawab membuat kami menatapnya. Aku harus segera pulang ke Jakarta mengurus SNMPTN. Oka memang troublemaker, tapi kalau soal kepintaran, jangan ditanya. Dia adalah juara Olimpiade Matematika tingkat nasional selama 3 tahun berturut-turut mewakili sekolahnya, dan kini dia masuk ke dalam salah satu jajaran siswa berprestasi yang berkesempatan masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan. Cukup membanggakan bukan? Kapan kamu pulang? Tanya Caraka. Kalau bisa secepatnya, jawab Oka membuat kami kembali terdiam. Kusadari Oka terlihat kurang nyaman ketika saat bersama Anggi atau ayah. Dia tetap terlihat sopan, hanya saja dia bukan seperti Oka si troublemaker yang ku kenal. Dia lebih banyak diam dan menjawab pertanyaan Anggi atau ayah dengan singkat, padat, dan jelas, hingga tak ada lagi celah bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan lagi. Hari Minggu bisa? Caraka kembali bertanya yang dijawab Oka hanya dengan diam. Ini baru pemikiran saya saja. Caraka kini menatap mama sebelum kembali melanjutkan ucapannya. Tadinya saya ingin mengadakan acara tunangan di Surabaya, jadi kita bisa mengundang teman-teman kantor Kirana yang di sini karena sepertinya akan sedikit kesulitan kalau mereka kita undang di acara pernikahan kami yang pasti akan diadakan di Jakarta. Sekalian juga Sabtu besok adalah ulang tahun Kirana, jadi kita bisa mengadakan acara lamaran tepat di hari ulang tahun Kirana. Bukan pesta besar, karena saya tahu Kirana tidak menginginkan itu. Aku tersenyum menatap Caraka yang sangat mengerti diriku. Mungkin hanya acara makan-makan sederhana saja. Caraka benua, lelaki paripurnaku, dia memang paling mengerti dan memahamiku, dia telah memikirkan semuanya dengan matang. Aku bahkan lupa kalau Sabtu besok aku genap berusia 26 tahun. Dengan banyaknya kejadian akhir-akhir ini mana sempat aku memikirkan ulang tahunku sendiri. Kak, kita pulang ke Jakartanya minggu saja ya? Mama menatap Oka yang terdiam. Hari Jumat Mama harus kontrol ke rumah sakit, sekalian kalau misalnya harus kontrol lagi kita minta rujukan ke rumah sakit di Jakarta saja. Oka masih terdiam terlihat berpikir. Aku tahu sepertinya Oka memiliki pemikiran yang sama denganku. Kami tak ingin keluarga ayah terlibat dalam acara ini. Cukup ayah saja, tapi tidak dengan yang lainnya. Sabtunya kita adakan acara ulang tahun teteh sekalian pertunangannya. Minggunya baru kita pulang ke Jakarta. Bagaimana? Aku lihat Oka sudah mulai goyah. Aku tahu dia paling tidak bisa menolak permintaan Mama. Perjanjian kita masih berlaku kok, Kak, walaupun bukan kamu walinya, ucap Caraka sambil tersenyum menggoda, membuat Oka tersenyum samar sebelum akhirnya mengangguk setuju. Dasar matre. Ku lempar tisu yang malah membuat Oka mendengus tertawa, tapi kemudian dia kembali terdiam terlihat melamun. Kenapa? Lagi mikirin jenis dan tipe apa? Tanyaku yang membuatnya kembali tertawa. Hahaha, harus dong, buat kuliah nanti. Pakai si merah saja, lumayanlah cicilan tinggal 3 kali lagi bisa over kredit, nanti kakang yang bayar ke teteh. Rugi. Hahaha. Oka, aku tak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi sedikit banyak aku tahu apa yang dia rasakan. Bingung, mungkin itu yang dia rasakan, karena aku pun merasakan hal yang sama. Akan tetapi aku sangat mengenal bagaimana adikku ini, dia adalah pria yang tangguh. Cepat atau lambat aku yakin dia pasti akan bisa menerima semuanya. Kulihat Anggi yang duduk di samping Mama di depanku. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya ketika mengetahui kalau Caraka akan melamarku secara resmi, hanya untuk memastikan perasaannya. Entah Anggi yang pintar menyembunyikan perasaannya atau mungkin sekarang dia tidak merasakan apapun lagi kepada Caraka, karena aku tak melihat reaksi apapun darinya yang kini tengah tersenyum menatapku.
Aku tak tahu, tapi kuharap dia benar-benar sudah bisa melupakan Caraka dan hanya menganggapnya sebagai kakak ipar saja. Rumah di salah satu kawasan elit Surabaya, masih berada di kawasan yang sama dengan Supermall tempat Ewald berada, kini telah disulap menjadi tempat acara lamaran salah satu putra konglomerat negeri ini dengan putri sulung salah satu pengusaha properti Surabaya. Ya, itu aku dan Caraka. Diakui atau tidak ternyata aku bukanlah Cinderella seperti cerita Disney, drama Korea, atau sinetron-sinetron lokal yang sampai ribuan episode belum tamat juga. Ternyata ayahku yang dulu meninggalkanku adalah salah satu pengusaha properti cukup sukses, jadi ya, aku bukan Cinderella. Awalnya aku akan menyewa sebuah resto untuk acara lamaran mengingat saat ini aku tinggal di apartemen yang tak mungkin dijadikan tempat untuk acara lamaran. Sebelumnya juga Caraka sudah menawarkan ballroom hotel, tapi aku menolaknya. Aku ingin acara lamaran ini berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dan beberapa rekan kerja saja. Namun ketika aku dan Caraka memberitahu ayah mengenai rencana lamaran, ayah menyarankan kami mengadakannya di salah satu rumahnya. Tentu saja aku menolak, dan mama membuat aku mengubah keputusanku. Minimal kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa tempat, ucap mama sambil tersenyum. Tidak ada salahnya kamu menikmati sedikit fasilitas ayahmu. Kamu putrinya. Lagi pula cepat atau lambat semua orang akan mengetahui statusmu dan Oka. Aku tidak ingin keluarga ayah ikut campur dalam acaraku. Suka tidak suka mereka adalah keluargamu. Seperti mereka yang mau mengakui atau tidak, kamu dan Oka adalah putra-putrinya Randi yang berhak atas semua miliknya. Bagaimana kalau istri ayah ikut? Aku tidak mau. Aku mau mama yang berdiri di sampingku nanti. Jelas dong, itu tempat mama. Tidak ada yang bisa mengambil tempat itu dari mama. Kamu tenang saja, kekhawatiranmu tidak akan terjadi. Mama kembali tersenyum sambil menggenggam tanganku yang masih terlihat ragu. Anggap saja kita melakukan ini untuk menghormati keluarga Caraka. Minimal kita harus menyambut mereka dengan layak. Orang tua Caraka mungkin tidak masalah, toh mereka sudah menerima kamu, tapi keluarga besarnya yang lain? Kita tidak ingin membuat Caraka malu di depan keluarga besarnya kan? Aku terdiam berpikir, semua yang dikatakan mama ada benarnya membuatku akhirnya menyetujui menjadikan salah satu rumah ayah menjadi tempat lamaran. Setelah tahu di mana dan kapan acara akan berlangsung, tanpa diduga Anggi menawarkan diri mengatur semuanya, dia hanya bertanya aku mau konsep seperti apa. Jangan mewah-mewah, kakak mau sederhana saja namun berkesan. Siap. Ada lagi? Kakak maunya nanti hanya fokus ke acara lamaran saja, jadi jangan memberi kejutan apapun tentang ulang tahun. Paginya kita undang anak yatim untuk pengajian dan santunan, malamnya baru acara lamaran. Untuk acara nanti ayah bersikukuh membiayai semuanya, jadi uang yang telah kusiapkan untuk acara lamaranku alihkan untuk menyantunin anak yatim, sekaligus meminta doa mereka agar semua bisa berlangsung lancar sampai pernikahan nanti. Oke. Dan setelah hari itu Anggi sibuk mempersiapkan semuanya. Kadang-kadang dia mengajak mama untuk mencoba makanan dari catering yang akan dipakai nanti, atau meminta masukanku mengenai dekor dan lain-lain. Aku sendiri kembali disibukkan dengan pekerjaan untuk perlahan kualihkan tanggung jawab pekerjaan di sini kepada Ivan karena rencananya hari Minggu setelah lamaran aku akan pulang ke Jakarta, untuk mempersiapkan pernikahanku di sana. Sabtu pagi ayah menjemput kami menuju rumahnya. Sebelumnya ayah dan Anggi menyarankan kami untuk tinggal di rumah itu tapi kami menolaknya. Walaupun mewah dan megah dengan segala fasilitas nomor satu, itu bukan rumah kami. Ketika kami melihat rumah itu untuk pertama kalinya tentu saja kami merasa takjub melihat rumah megah bergaya Victoria yang semakin menambah kesan mewahnya. Tapi kami tak memiliki perasaan apapun, perasaan bahagia, memiliki atau apapun namanya. Bahkan Oka yang biasanya akan heboh berfotoria untuk dia upload di media sosialnya hanya terdiam, sebelum akhirnya larut dalam dunia gamesnya. Kalau kamu suka, rumah ini akan menjadi hadiah pernikahanmu dari ayah. Aku tertegun mendengar ucapannya. Rumah sebagai hadiah pernikahan? Ini benar-benar baru untukku. Oh ayolah, selama ini orang-orang memberi kado pernikahan itu paling satu set gelas cantik, amplop berisi uang, atau tiket bulan madu, tapi ini rumah mewah sebagai hadiah pernikahan? Tentu saja aku menolaknya, dengan alasan setelah menikah kami akan tinggal di Jakarta. Lagian Caraka pasti sudah mempersiapkan rumah untuk kami nanti, dan dia juga pasti akan menolak hadiah itu. Kami memasuki pekarangan rumah yang terlihat sibuk dengan hilir mudik orang-orang berseragam.
Sepertinya dari pihak catering juga EO yang Anggi tunjuk untuk acara hari ini. Di luar sudah berdiri tenda dengan nuansa putih, biru muda dan gold. Sebagian orang terlihat sedang mendekor dengan bunga warna-warni. Belum selesai 100%, tapi itu sudah cukup membuatku takjub. Gimana, Kak? Anggi merangkul lenganku setelah salim kepada Mama, dan merangkulnya di sisi kanan dan aku di sisi kirinya. Bi, kakak kan sudah bilang sederhana saja, ini. Ini sudah sederhana, Kak, mengingat siapa calon suami kakak nanti. Anggi tersenyum sambil menarik kami masuk ke dalam. Dan di dalam rumah ternyata lebih gila lagi daripada luar. Terdapat background yang penuh dengan bunga yang didominasi warna putih, kursi-kursi besi bercat putih terkesan klasik dipajang berhadapan berbaris ke belakang, bantalan kursi warna gading, dan rangkaian bunga menghiasi di setiap belakang kursi terlihat begitu elegan. Belum lagi beberapa buket bunga memenuhi ruangan yang wanginya menguar hingga keluar. Ini belum selesai, baru 75%. Anggi terlihat berpikir sambil menatap sekeliling. Nanti pengajian dan santunannya kita adakan di tenda luar. Persiapan untuk pengajian sudah hampir selesai. Ini. Kak Nana, harus siap-siap untuk acara pengajian. Anggi menarikku ke atas tak memedulikan protesku. Anggi ternyata telah menyiapkan pakaian yang sama untuk kami bertiga, dan baju koko untuk Oka yang samaan dengan ayah. Terlihat seperti keluarga utuh dan bahagia bukan? Sayangnya itu hanya gambaran dari luar saja, karena kenyataannya keluarga kami tidak lagi utuh. Terbukti ketika menjelang sore kami kedatangan tamu yang membuat kami semua terdiam. Joko datang bersama Tante Mayang, Pak Dade Bayu, Bude Ani dan anak-anaknya. Joko yang melihat Mama langsung menangis memeluk meminta maaf, sedangkan aku dan Oka hanya terdiam. Semua ini adalah ide Mama untuk mengundang keluarga besar ayah. Tidak mungkin kan kita menyambut keluarga calon besan hanya berempat? Aku terdiam karena aku menyadari itu, tidak ada keluarga besar Mama yang hadir mengingat acaranya terkesan dadakan dan diadakan di Surabaya. Lagian bukannya kamu tidak mau mengundang mereka di acara nikahan nanti? Jadi anggap saja sekarang kita mengundang mereka supaya nanti mereka tidak begitu kecewa kalau tidak bisa datang ke Jakarta. Dan akhirnya aku menyetujui usulan Mama dengan syarat, mereka hanya datang ketika acara lamaran layaknya tamu undangan yang lain. Ini Kirana, putri sulungku. Ayah mengenalkanku kepada Joko yang langsung memelukku penuh haru. Ini Oka, putra bungsuku. Joko juga memeluk Oka yang hanya terdiam sepertiku. Namamu Oka? Tanya Joko setelah melepaskan pelukan. Nama saya Asoka Danubrata, alhamdulillah saya sehat walafiat, jadi saya tidak perlu ganti nama, ucap Oka dengan senyuman santai khasnya. Mama langsung memanggil Anggi setelah terbelalak mendengar ucapan si troublemaker, sedangkan aku diam-diam menahan senyum. Kenalkan Teteh sama Oka ke sepupu-sepupumu yang lain. Mama sedikit mendorong kami menjauh. Aku dan Oka mengikuti Anggi yang sepertinya belum sembuh dari keterkejutan mendengar ucapan Oka. Diam-diam ku ulurkan telapak tangan yang langsung ditepuk Oka membuat kami berdua cekikikan menahan tawa kemenangan. Setidaknya harus ada seseorang yang menyerukan pikiran kami bukan? Setelah Anggi mengenalkan kami kepada sepupu-sepupu yang menatap kami dengan penuh selidik, Oka lebih memilih naik ke atas dan bermain game di balkon atas sedangkan aku dan Anggi memilih untuk mengecek semua persiapan. Mbak Lia dan Mbak Sami dari bagian catering memberi laporan kalau semua telah siap, termasuk puding pelangi Mbak Ira yang menjadi favorit Oka di antara dessert lainnya. Mbak Nia dan Mbak Renita dari bagian EO juga memberi laporan kalau untuk dekor tinggal finishing touch saja. Mereka berdua mengenalkan kami kepada Mbak Ika dan Mbak Soraya yang bertanggung jawab untuk bagian acara. Mereka memberi kami rundown, susunan acara, nanti malam. Setelah salat maghrib semua sudah rapi, bagian EO dan acara mulai sibuk mengecek semuanya, dan aku bersiap dengan Mbak Amel, Mua yang bertanggung jawab untuk mendandaniku, sedangkan Mama dan Anggi dipegang oleh Mbak Suni dan Mbak Tia. Setelah make up selesai, Mbak Titik membantuku dengan kebaya yang Anggi pesan secara dadakan, tapi hasilnya sangat luar biasa. Kebaya dengan potongan leher Sabrina dan model sederhana berwarna baby blue dengan payet bunga kecil 3D yang merata di setiap bagian, dan kemben warna senada dipadu-padankan dengan kain batik berwarna coklat, melengkapi penampilanku malam ini. Setelah semua siap, Mama, Ayah dan Anggi menunggu di bawah untuk menyambut keluarga Caraka yang baru saja sampai.
Sedangkan aku dan Oka masih duduk di atas menunggu instruksi untuk turun ke bawah. Kamu yang menggandeng Tete turun nanti, jangan makan gaji buta. Hahaha. Siap, bos. Oka hanya tertawa mendengar ocehanku. Dari bawah mulai terdengar MC yang membuka acara, dilanjutkan dengan salam pembuka dari pihak Caraka yang langsung dilakukan oleh Papa membuatku semakin gugup, dadaku berdetak cepat, bahkan telapak tanganku pun mulai berkeringat. Baru juga lamaran, udah tegang gini, ujar Oka sambil tersenyum mengejek, membuatku mendelik ke arahnya. Mbak Kirana bersiap, ucap Mbak Renita membuatku berdiri dengan bantuan Oka. Adek ganteng tolong gandeng kakaknya, atau adek ganteng mau gandeng tante? Lanjut Mbak Renita dengan senyum lebar menatap Oka yang langsung menggandengku erat. Sekarang turun perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan kulangkahkan kakiku untuk selangkah lebih dekat menuju lelaki yang akan kuhabiskan sisa hidup dengannya, dan dengannya akan kurajut masa depan dan cerita indah bersama. Caraka, Pov. Kegugupan yang kurasa sedari tadi kini menguap ketika kulihat perempuan yang sejak lama ingin ku persunting turun perlahan menapaki setiap anak tangga dengan anggunnya. Mataku terkunci hanya menatap sosoknya yang kini tertunduk malu mendapat perhatian dari tamu yang hadir. Bagaimana tidak, malam ini, dia menjadi bintangnya. Kecantikannya benar-benar terpancar membuatku dilanda perasaan bangga, karena perempuan luar biasa itu telah memilihku untuk mempersuntingnya. Ku ulurkan tangan ketika dia sudah berdiri tak jauh dariku yang langsung dia sambut dengan senyuman yang membuat hatiku terasa hangat. Kami kini berdiri berhadapan dengan senyum menghiasi wajah kami, seolah lupa dengan kehadiran keluarga dan tamu di sekitar kami. Kirana Az-Zahra, kamu adalah perempuan yang membuatku untuk pertama kalinya merasakan mencintai dengan teramat sangat. Kamu juga perempuan pertama yang melihatku dan mencintaiku sebagai sosok pribadiku, tanpa melihat latar belakangku. Kirana menatapku dengan senyum simpul di wajah ayunya. Jatuh cinta kepadamu adalah hal yang mudah, tapi meyakinkanmu untuk mencintaiku adalah hal yang paling sulit yang harus kulewati. Dia kini tersenyum dan tertunduk malu. Kamu adalah perempuan pertama yang membuatku bermimpi tentang sebuah pernikahan. Hanya denganmu, aku memimpikannya mengarungi rumah tangga, dan hanya denganmu ingin kuhabiskan sisa hidupku. Aku bukanlah pangeran sempurna seperti yang sering kamu ucapkan, tapi aku akan berusaha menjadi suami dan ayah terbaik untukmu juga anak-anak kita nanti. Aku terdiam sesaat, ku ambil napas dalam-dalam sebelum ku lanjutkan ucapanku. Bismillahirrahmanirrahim, Kirana Az-Zahra, maukah kamu menerima pinanganku untuk ku nikahi dan menghabiskan sisa hidup kita bersama, hingga kita berkumpul kembali di surganya Allah? Mata kami saling mengunci sesaat, senyumnya perlahan mengembang sebelum akhirnya dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Aku terima pinanganmu untuk kuhabiskan sisa hidupku denganmu hingga nanti kita berkumpul kembali di surganya Allah. Aku menghela napas lega dengan senyum lebar berlatar kalimat Alhamdulillah yang membuat senyum kami semakin lebar. Satu langkah sudah kami lewati, untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, sebuah pernikahan yang akan membawa kami menapaki dunia baru berdua.